Sobat TVUI masih ingat dengan aksi cor kaki petani kendeng di depan Istana Negara pada 2017 lalu? Aksi ini menunjukkan adanya penolakan penambangan dan pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Kecamatan Rembang, Jawa Tengah. Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng hingga saat ini masih terus menyuarakan pembebasan Pegunungan Kendeng dari area pertambangan yang merusak lingkungan. Menurutnya, fungsi Pegunungan Kendeng sebagai penyerapan air sangat berguna bagi masyarakat adat sedulur Sikep yang mayoritasnya adalah petani. Hasil secara keseluruhan ditemukannya kerusakan yang begitu besar, maka rekomendasi KLHS keseluruhan ini tidak boleh ada izin yang keluar lagi karena ini rusak sekali. Rekomendasinya bahwa yang terlanjur ada izin tambang ya ini harus dikawal betul, yang terlanjur rusak ya harus kita reboisasi, tapi yang belum jangan ada keluar. Tapi faktanya ini masih banyak penambangan terus menerus. Nah, maka ini menjadi PR, ini kondisi masyarakat sekarang tetap masih terus meminta, sebenarnya bukan dukungan ya, karena Kendeng ini adalah pegunungan purba. Sebagai warga dunia punya hak yang sama. Jadi ketika kami menolak ini dukungan, karena kita semua berkewajiban untuk melestarikan bersama-sama. Karena ini adalah perjuangan yang nanti kalau dulur-dulur menang, bukan akan mendapatkan tanah, bukan mendapatkan gunung. Ini perjuangan lingkungan, bagaimana biar air tetap mengalir, ya udara biar tetap sejuk, dan yang tani ya biar terus bisa menggarap lahan. Jika permasalahan seperti yang dialami masyarakat Kendeng dikaitkan dengan hukum tata ruang adat dan hukum tata ruang negara, masyarakat adat dinilai sudah mengelola ruang sejalan dengan hukum lingkungan yang berlaku. Namun dalam penerapannya, terdapat konflik, yakni diabaikannya tata ruang adat bila dibandingkan dengan hukum negara. Cara masyarakat adat mengelola ruang sebetulnya selama ini sangat sejalan dengan hukum. Pertama-tama misalnya kalau nampak dalam konteks hukum lingkungan, perlindungan terhadap tutupan hutan atau kawasan hutan atau kawasan lindung, umumnya masyarakat adat itu ada dan hidup di sana. Jadi bisa dikatakan pola ruang mereka sejalan dengan fungsi kawasan yang saat ini diatur dalam hukum tata ruang negara maupun juga dalam aturan lingkungan hidup. Saya kira tidak banyak kasus menunjukkan ada bentrok antara keduanya. Yang terjadi selama ini lebih banyak tata ruang adat itu atau ruang adat diabaikan. Jadi seolah-olah yang berlaku di situ hanya hukum negara, padahal mereka ada dan turut menjaga berlangsungnya ruang yang menurut aturan negara itu memang fungsinya fungsi lindung. Dan adat itu berkontribusi penuh sebetulnya dalam mempertahankan fungsi-fungsi itu secara praktikal di lapangan. Permasalahan tata ruang juga dialami oleh masyarakat adat Sunda Wiwitan. Kawasan Luwengku Tasiliwangi, Kecamatan Ciniru, mengalami peralihan fungsi yang mengakibatkan longsor di sejumlah desa. Berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki, masyarakat adat Ciguwur, tata ruang yang seharusnya dijaga telah mengalami kerusakan lingkungan, sehingga berdampak terhadap kawasan lainnya. Nah, kecamatan itu tadinya nggak pernah ada longsor. Ada 9 desa di kecamatan. Sekarang 7 desa terkena longsor. Dari satu desa ke desa lain itu bisa kena 3-4 longsoran. Jadi kami ingin mengatakan bahwa kami sudah memperingatkan sebelumnya pada Pemda, pada DPRD. Tapi mereka mengatakan bahwa itu tata ruangnya nggak seperti itu. Kami bilang kami berdasarkan kearifan dulu. Begitu bencana alam kami datang lagi. Bagaimana? Nih 7 desa kena longsor. Anda bisa punya penjelasan apa? Kami bilang kami punya kosmologi seperti ini. Kami masyarakat adat diminta selalu memproduksi kearifan lokal. Kearifan dulu dikontekstualkan menjadi pengetahuan sekarang. Tapi begitu menjadi pengetahuan, itu ditolak oleh otoritas legal
ya pemerintah daerah. Jadi masyarakat adat tuh yang mereka mau apa? Cuma tontonan. Pakai baju, nari-nari, tapi bukan pengetahuannya, bukan kearifannya. Jadi kami boleh ada tapi nggak boleh bersuara. Karena kearifan kami menurut mereka sudah nggak kontekstual, sudah nggak cocok sama zaman sekarang. Beberapa kasus di atas mendorong Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk mengadakan diskusi bertajuk kearifan lokal dalam tata ruang adat pada 14 November 2019 lalu di Universitas Indonesia. Tujuannya adalah sebenarnya ingin memperkaya wawasan para sarjana hukum dan juga dosen-dosennya tentang bagaimana praktek dari hukum adat, khususnya terkait tata ruang adat. Karena selama ini banyak sekali produk-produk legislasi, peraturan perundang-undangan ya, kebijakan itu yang tidak atau kurang memiliki pengetahuan tentang apa yang berlangsung dalam masyarakat, kebudayaan masyarakat adat yang terkait dengan tata ruang. Ternyata mereka itu memiliki kearifan lokal, pengetahuan yang tidak kalah canggihnya dengan pengetahuan dunia modern tentang bagaimana melestarikan alam, bagaimana hubungan yang seharusnya antara manusia dengan alam sehingga terjadi keseimbangan, dan itu sangatlah menguntungkan sebenarnya secara ekonomis dan terutama juga secara pelestarian lingkungan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para sarjana dan praktisi hukum dalam pengambilan kebijakan dapat membuat keputusan yang adil dan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian bumi. Fatania Nasmi, Alma Rizky, TVUI.